wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan arsitektur program CPU 8 bit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela Zurambadani dengan NPM 2017052004 dan rekan-rekan saya. Kan nama saya Nela Zurambadani dengan NPM 25170420. Perkenalkan, saya Rika Aprilia dengan NPM 2517052036. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi CPU. Struktur dan fungsi CPU itu ada 3, kontrol unit, ALU, dan register. Yang pertama itu ada kontrol unit. Kontrol unit adalah pusat pengendalian CPU. Ini mengatur urutan instruksi yang diambil dari memori, mendekode instruksi tersebut, dan mengirim sinyal ke komponen lain di dalam CPU untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Nah, kontrol unit ini seperti otaknya prosesor. Dia mengatur semua operasi yang terjadi dalam CPU. Terus, tugas utama dari CPU sendiri ini adalah mengambil instruksi dari memori, mendekode instruksi untuk menentukan apa yang harus dilakukan, mengontrol aliran data antara berbagai komponen CPU, dan mengatur waktu pelaksanaan setiap instruksi. Yang kedua, itu ada ALU, unit logika aritmatika. ALU ini seperti pabrik perhitungan. Dia adalah bagian dari CPU yang melakukan semua perhitungan aritmatika, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus dia juga melakukan operasi logika, yaitu AND or NOT. ALU adalah otot dari CPU yang menangani perhitungan dan perbandingan. Nah, tugas utamanya itu melakukan operasi matematika dasar, membandingkan data, membuat keputusan berdasarkan hasil perbandingan. Iya, untuk operasi logika itu AND or NOT dan XOR juga. Yang ketiga itu adalah register. Register itu penyimpanan sementara untuk data dan instruksi dalam CPU. CPU 8 bit memiliki register penting, yaitu akumulator, program counter, stack pointer, dan status register. Nah, register ini adalah unit penyimpanan data yang sangat cepat di dalam CPU. Lalu tugas utama CPU itu menyimpan data sementara yang sedang diproses, menyimpan alamat memori, dan menyimpan hasil perhitungan ALU. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang set instruksi, di mana set instruksi sendiri itu memiliki pengertian set instruksi kumpulan lengkap instruksi atau perintah yang dapat dipahami dan dijalankan oleh unit pemrosesan sentral CPU dari sebuah komputer. Di sederhananya itu set instruksi itu merupakan bahasa mesin yang akan dipahami oleh CPU, dan dia bertindak sebagai antarmuka antara perangkat lunak, program, dan perangkat kerasnya. Nah, fungsi utamanya itu memberikan alat bagi programmer, baik manusia maupun compilernya, untuk mengontrol cara kerja CPU-nya. Elemen dasar instruksi itu ada 2, yaitu ada kode operasi, opcode, sama operand. Opcode ini adalah menentukan operasi yang akan dilakukan, misalnya kayak add, tambah, sub, kurang, move, pindah, jump, lompat, dan lain-lain. Dan yang operand itu adalah untuk menentukan data, alamat memori atau register, lokasi penyimpan internal CPU yang akan digunakan dalam pengoperasian. Contohnya itu dalam instruksi add A, B, add adalah opcode dan A serta B adalah operand, seperti itu. Selanjutnya, ada 2 jenis utama arsitektur set instruksi, yaitu ada
complex instruction set computer sama redash instruction set computer. Dimana yang pertama, complex instruction set computer ini memiliki karakteristik menggunakan set instruksi yang kompleks dan banyak fitur gitu. Sedangkan terus memiliki fitur satu instruksi dapat melakukan beberapa operasi sekaligus, misalnya membuat data dari memori, melakukan operasi dan menyimpan hasil semua dalam satu instruksi. Nah, kelebihannya membutuhkan lebih sedikit instruksi mesin untuk program yang sama atau kode yang lebih ringkas. Dan kekurangannya, instruksi membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama karena banyak siklus yang clock gitu. Terus kalau yang reduce instruction set computer tadi, yang RISC ini, karakteristiknya itu menggunakan set instruksi yang sederhana dan lebih sedikit. Fiturnya, setiap instruksi yang setiap instruksi yang dirancang untuk melakukan hanya satu operasi sederhana, misalnya hanya memuat data, hanya menambah atau hanya menyimpan. Keuntungannya, setiap instruksi dieksekusi dalam waktu yang sangat singkat dan seringkali satu siklus memungkinkan people learning yang lebih efisien. Tapi kekurangannya membutuhkan lebih banyak instruksi mesin untuk menyelesaikan tugas yang sama atau kode yang lebih panjang. Begitu. Terus juga set instruksi ini memiliki fungsi utama juga, di mana sebagai pengelolaan data, memindah data antara memori dan register CPU, dan selanjutnya ada aritmatika dan logika, melakukan operasi matematika dan perbandingan logis, kontrol alur eksekusi, mengubah urutan instruksi yang dieksekusi, lalu yang terakhir adalah conditional branch atau input outputnya, seperti itu. Jadi ini saja penjelasan tentang set instruksi. Pada slide ini, saya menjelaskan tentang konsep dasar pengalamatan. Pengalamatan adalah mekanisme yang digunakan CPU untuk menemukan data atau instruksi yang tersimpan di memori. Setiap data yang disimpan adalah pada komputer memiliki kode lokasi atau alamat unik. Alamat inilah yang menjadi referensi ketika CPU ingin membaca ataupun menulis data. Tanpa pengalamatan, CPU tidak akan tahu di mana data berada, sehingga instruksi tidak akan dapat dieksekusi dengan benar. Karena itu, pengalamatan menjadi bagian penting dalam arsitektur komputer dan berpengaruh langsung terhadap kinerja program. Di slide ini, kita masuk ke penyajian data. Semua data pada komputer, baik angka, karakter, maupun instruksi, sebenarnya disimpan dalam bentuk biner, yaitu kombinasi 0 dan 1. Agar data ini bisa diakses, komputer memberikan alamat pada tiap lokasi memori. Ketika sudah instruksi dijalankan, CPU akan menggunakan alamat tersebut untuk mengambil data sesuai kebutuhan. Penyajian data ini memastikan 3 hal. Data tersimpan secara terstruktur, CPU dapat mengakses cepat, instruksi dapat bekerja sesuai tujuan karena tahu data mana yang harus digunakan. Dengan kata lain, penyajian data dan pengalamatan saling mendukung untuk memastikan program berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik pengalamatan. Ada beberapa cara CPU menemukan data dan tiap Nggak tahu. ulang ya, cut ya, Piu. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengalamatan. Ada beberapa CPU menemukan data dan tiap teknik punya perannya masing-masing. Yang pertama ada immediate addressing. Nah, pada teknik ini data langsung dituliskan di dalam instruksi. Teknik ini cepat karena CPU tidak perlu mencari data di memori. Contohnya seperti memberikan nilai konstan. Nah, yang kedua ada direct addressing, yang dimana instruksi ini menunjuk langsung ke alamat memori ke tempat data disimpan. Teknik ini sederhana dan mudah dipahami. Tetapi fleksibilitasnya terbatas karena alamat harus jelas. Yang ketiga ada indirect
addressing. Di sini instruksi tidak langsung memberikan alamat data. Sebaliknya, instruksi menunjuk ke register yang berisi alamat memori. Teknik ini sangat fleksibel karena alamat bisa berubah sesuai register. Nah, selanjutnya ada index addressing, di mana teknik ini menggunakan kombinasi register index dan offset. Ini sering digunakan untuk mengakses array, tabel, atau struktur data berulang. Dengan cara ini, CPU dapat menghitung alamat dan data secara dinamis. Nah, dengan memahami teknik-teknik tadi, kita bisa melihat bagaimana CPU menyesuaikan cara akses data sesuai kebutuhan instruksi. Selanjutnya, ada kesimpulan. Untuk menutup presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa pengalamatan adalah kunci dari proses pengambilan dan penyimpanan data oleh CPU. Setiap teknik pengalamatan ini memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang untuk kecepatan, ada untuk fleksibilitas, dan ada yang untuk mengakses data secara terstruktur. Memahami teknik pengalamatan membantu kita mengetahui bagaimana CPU ini bisa bekerja di dalam, bagaimana instruksi menemukan data yang dibutuhkan, dan serta bagaimana data yang disajikan dalam memori. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mudah mempelajari arsitektur komputer, pemrograman tingkat rendah, dan proses kerja CPU secara keseluruhan. Sekian presentasi dari Baik, untuk pengorganisasian memori sendiri itu adalah cara kerja komputer untuk menyimpan dan mengakses data agar proses komputasi berjalan dengan cepat dan efisien. Lalu ada fungsi, dan fungsi memori sendiri itu adalah menyimpan instruksi data yang sedang diproses, menghubungkan CPU dengan perangkat lainnya, juga menyediakan ruang sementara dan juga permanen untuk menyimpan data-data yang ada dalam komputer tersebut. Lalu untuk hierarki pengorganisasian memori, jika disusun berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan juga biaya, yang pertama itu ada register. Register itu paling kecil namun paling cepat. Lalu ada cache, L1, L2, L3, yang ketiga ada RAM, yang keempat ada storage, ada SSD atau HDD, paling besar dan paling lambat. Tujuannya sendiri itu untuk menggabungkan kecepatan tinggi dan memori cepat dengan kapasitas besar dan dari memori yang lambat. Lalu untuk jenis memori sendiri, itu ada register. Register sendiri ada di dalam CPU, sangat cepat. Lalu ada cache, itu untuk menyimpan data yang paling sering diakses. Lalu ada RAM, dia adalah memori utama dan sifatnya itu volatil atau random untuk diakses. Lalu ada ROM, itu untuk menyimpan instruksi permanen, BIOS atau firmware. Lalu ada memori sekunder, yaitu penyimpanan jangka panjang, SSD atau HDD. Lalu ada pengamalatan memori, itu ada CPU mengakses memori melalui alamat address, dan hal penting yang harus diperhatikan adalah address space atau jumlah alamat maksimum. Ada byte addressable vs word addressable. Nah, lalu ada endianness, big endian, dan little endian. Nah, lalu ada manajemen memori. Manajemen memori sendiri itu saat sistem operasi mengatur penggunaan memori melalui partisi memori, pagging, memori dibagi page dan frame dengan ukuran tetap. Lalu segmentation, itu berdasarkan struktur dari program. Lalu ada virtual memory, memperluas memori dengan swap. Dan yang terakhir ada siklus akses memori. Nah, siklus akses memori itu adalah proses CPU saat akses data. Yang pertama itu udah mengirim alamat, yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang bus system. Jadi bus itu adalah jalur komunikasi untuk transfer data, alamat, dan kontrol antara CPU, memori, dan input ataupun output. Nah, di sini ada jenis-jenis bus. Yang pertama ada bus data, yaitu untuk mengirim data dari dua arah. Yang kedua ada bus alamat, yaitu menentukan lokasi memori, apakah dia input atau output dari satu arah. Dan yang terakhir ada bus control, yaitu sinyal kendali, read, write, interrupt, dan clock. Nah, selanjutnya ada struktur bus. Yang pertama ada single bus. Single bus itu sederhana, murah, tetapi dia rawan bottleneck. Yang kedua ada multiple bus. Nah, dia ini lebih cepat, mengurangi kemacetan, dan lebih kompleks.
Ngantuk banget. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang input output, dimana kita langsung aja input output itu merupakan dua hal yang sangat penting dalam sistem komputasi yang sering digambarkan dalam siklus dalam kerja komputer, di mana input lalu diproses lalu memiliki output itu multiple. Selanjutnya, konsep dasar input output yaitu yang pertama ada input merupakan masukan. Definisinya sendiri itu data atau perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer itu diproses lebih lanjut. Nah, fungsinya di input ini menyediakan informasi mentah atau instruksi yang dibutuhkan komputer untuk melakukan tugasnya gitu. Perangkat-perangkat input ini bisa seperti perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data begitu. Contohnya kayak keyboard, mouse, scanner, mikrofon, sama webcam. Yang kedua ada proses atau pemrosesan, di mana hasil yang di mana barang mentah yang dikirimkan oleh input akan diproses di dalam sini gitu. Di bagian sini, definisinya sendiri adalah operasi yang dilakukan oleh unit pemrosesan pusat seperti CPU atau Central Processing Unit terhadap data input. Fungsinya untuk mengubah data yang mentah dari input menjadi informasi yang jelas dan memiliki outputnya begitu. Komponen utama dari CPU ini sebagai otak pemrosesan dan memori sebagai tempat penyimpanan dan tempat penyimpanan sementara dan data instruksi gitu. Yang tiga ada output, di mana output ini merupakan hasil atau keluaran dari pemrosesan tadi. Definisinya hasil yang dihasilkan oleh komputer setelah memproses data input yang biasanya berbentuk informasi yang dapat dipahami oleh pengguna. Fungsinya untuk menampilkan atau menyajikan hasil dari pemrosesan kepada pengguna atau sistem lainnya. Perangkat output itu misalnya seperti perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan. Contohnya seperti monitor, jadi menampilkan visual, printer, menghasilkan cetakan, dan yang terakhir ada speaker, jadi dia menghasilkan suara atau mengeluarkan suara, dan proyektor menghasilkan cahaya dari LCD-nya sendiri begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengelola seluruh aktivitas komputer. Fungsinya sebagai penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras sehingga komputer dapat berjalan dengan stabil dan efisien. Poin-poin penting sistem operasi. Pertama, mengatur hardware dan software. Kedua, menyediakan antarmuka. Yang ketiga, mengelola proses dan memori. Fungsi utama sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses, yaitu mengatur jalannya program agar tidak saling mengganggu. Yang kedua, ada manajemen memori, yaitu membagi dan mengawasi penggunaan RAM oleh setiap program. Dan yang ketiga, manajemen file, yaitu untuk mengatur penyimpanan, penamaan, dan pengaksesan file atau folder. Keempat, ada manajemen perangkat, yaitu mengontrol perangkat seperti keyboard, mouse, disk, printer. Dan yang terakhir ada keamanan sistem, yaitu untuk melindungi data user, dan akses sistem. Sistem operasi yang sering digunakan yaitu pertama Windows, umumnya dipakai user friendly. Yang kedua Linux,
dia stabil dan open source. Yang ketiga ada Mac OS, yaitu khusus untuk Apple, aman dan stabil. Dan yang terakhir ada Android atau iOS untuk perangkat mobile. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses input dari keyboard hingga akhirnya bisa muncul sebagai teks di layar menggunakan text editor di Logisim. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini muncul beberapa list menu. Nah, kita pilih text editor. Lalu kita pilih add file. Nah, ini file numbernya kita masukkan AK1. Nah, oke. Untuk proses yang pertama itu keyboard ini mengubah tekanan tombol ini menjadi kode ASCII. Nah, ketika saya menekan tombol pada keyboard, misalnya huruf R. Nah, sebenarnya komputer ini tidak menerima huruf R secara langsung. Yang diterima itu adalah sebuah kode angka ASCII yang mewakili huruf tersebut. Nah, ASCII ini adalah standar pengkodean yang digunakan komputer untuk mengenali huruf, angka, dan simbol. Nah, misalnya contoh ASCII untuk huruf R kapital ini itu memiliki kode 82. Jadi meskipun saya menekan huruf R, yang dikirim ke komputer itu bukanlah huruf, tetapi angka 82 itu yang diubah menjadi data biner 8 bit. Nah, lalu proses selanjutnya ini data ASCII. Setelah tombol ditekan dan data ASCII ini terbentuk, data itu dikirim melalui jalur yang disebut data bus. Nah, data bus ini adalah jalur utama yang menghubungkan komponen-komponen di CPU. Nah, data ASCII ini pertama kali disimpan di sebuah bagian di CPU itu yang disebut register input. Nah, register input ini bertugas menahan data sementara sebelum control unit ini mengambil keputusan kemana data itu harus diarahkan. Nah, lalu, sebelumnya CPU ini itu mempunyai 3 bagian, yaitu register, kemudian ALU, dan yang ketiga itu control bus. Nah, data yang masuk ini itu belum diproses oleh ALU, karena untuk text editor sendiri itu tidak ada perhitungan. Nah, jadi ALU ini akan dilewati dan tidak terlibat dalam proses input huruf. Nah, setelah data ini masuk ke register, nah, berikutnya ini adalah tugas dari control unit. Nah, control unit ini membaca data lalu memutuskan bahwa data ASCII ini harus disimpan ke RAM. Nah, ini pada bagian RAM. Nah, karena nanti text editor ini perlu membaca urutan karakter dari RAM. Nah, control unit ini lalu mengirim 2 jenis sinyal penting. Yang pertama yaitu address bus. Nah, address bus ini itu untuk menentukan alamat RAM mana yang harus diisi. Lalu yang kedua itu ada enable writing. Enable writing itu sinyal yang memberi izin kepada RAM untuk menulis data. Nah, kalau misalnya write enable ini bernilai 1, berarti RAM ini siap menerima data baru. Nah, dengan begitu, setiap huruf yang saya ketik akan disimpan secara berurutan di memori. Kemudian, RAM ini akan menyimpan data ASCII ini sesuai urutan ketikan. Nah, pada tahap ini, RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara teks yang kita ketik. Nah, ketika saya mengetik huruf R itu tadi, RAM ini menyimpan nilai 82 pada alamat 0000. Nah, lalu kemudian text editor ini akan membaca isi RAM dan mengubah ASCII ini menjadi karakter. Nah, cara kerjanya yaitu text editor ini membaca RAM mulai dari alamatnya yang paling kecil. Nah, jika menemukan nilai ASCII, text editor ini menerjemahkan angka itu kembali menjadi huruf. Nah, kemudian text editor ini mulai menampilkan huruf tersebut secara berurutan. Nah, proses konversinya ini otomatis karena text editor ini mempunyai tabel ASCII internal yang sudah disediakan oleh Logisim itu sendiri. Nah, setelah text editor ini selesai membaca RAM dan menerjemahkan ASCII menjadi huruf, hasil akhirnya ini adalah tampilan teks yang muncul di layar. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk teksnya saya akan mengetik nama saya.
Lalu kita enter kardinal ini untuk kembali ke ini. Kita buka file yang tadi kita buat. Nah, ini nomor 1. Nah, ini sudah keluar nama saya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ALU. Karena di sini menu ALU itu pertama, di sini kita input keyboardnya angka 1. Lalu disk ini akan mencari kode-kode biner untuk menampilkan gambar ALU di sini. Nah, ALU itu sendiri singkatannya dari Arithmetic Logic Unit. Nah, ALU itu terdiri dari beberapa logika. Yang pertama itu logika AND, logika OR, logika XOR, logika NOR, ADD, dan SUB. Di sini saya akan menjelaskan logika AND sampai logika NOR. Nah, di sini menampilkan informasi bahwa kita harus menginput 4 digit bilangan AA, BB, A dan B. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 digitnya itu angka 65 dan 56. Nah, 65 ini dia merupakan A dan 56 ini merupakan B. Nah, seperti yang ada di informasi tadi bahwa 65 itu A, 56 itu B. Nah, di sini bilangan 65 ini diubah ke dalam biner. 6 itu binernya apa, 5 itu binernya apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bilangan desimal diubah ke dalam biner. Sesuai dengan rumus bahwasanya, jika diubah ke dalam bentuk biner, maka bilangan akan dibagi 2. Nah, bilangan 6 ini dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3, sisanya 0. Nah, hasilnya 3 ini dibagi 2. Hasilnya 1, sisanya 1. 1 dibagi 2, 0, sisanya 1. Jadi di sini dia membaca mulai dari 0, 1, 1, 0. Jadi di sini 0, 1, 1, 0. Nah, lanjut bilangan yang kelima. 5 dibagi 2 itu 5 dibagi 2 itu 2, sisa 1. 2 bagi 2 itu 1, sisa 0. 1 bagi 2 itu 0, sisa 1. Jadinya 0, 1, 0, 1. Sini 0, 1, 0, 1. Lanjut ke yang B. B ini bilangannya diubah ke dalam biner juga. Karena tadi di sini udah ada hasilnya, maka dia tinggal dibalik saja. 5 itu 0, 1, 0, 1. Nah, ini 6 tadi udah dicari. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Sini. Nah, lanjut ke logika N. Logika N itu operasi logika yang hasilnya 1 jika kedua input bernilai 1. Kalau ada 1 saja yang 0, hasilnya pasti 0. Nah, misal nih, A-nya 0, B-nya 0, maka N-nya itu 0. 1, 1, maka menghasilkan 1. A-nya 1, B-nya 0, menghasilkan 0. Karena di sini nih beda nih, 1 sama 0 beda, menghasilkan 0. 0 sama 1 beda lagi, dia menghasilkan 0. 0, 0 sama 1, 1, 1, 0, 1 beda nih, 0, 1, 0, 0. Nah, jadi logikanya sendiri itu, logika N itu, kalau dia sama, dia bakal menghasilkan angka yang sebenarnya. Kalau dia beda itu, dia menghasilkan angka 0. Lanjut. Nah, ini binernya ubah ke dalam bentuk desimal, biner N. Nah, di sini 0, 1, 0, 0, bilangan biner ini keubah ke bilangan desimal. Nah, karena bilangan biner ubah ke desimal itu dikali 2, maka ini dipangkatkan. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, di sini dikali nih. 1 dikali 0, 0, 2 dikali 0, 0, 4 dikali 1, 4, 8 kali 0, 0.
maka bilangan desimalnya itu 0 ditambah 4 ditambah 0 tambah 0, hasilnya 4 di sini. Nah, begitu juga sebaliknya. Lanjut ke logika OR. Logika OR itu sendiri operasi logika yang hasilnya 1. Jika minimal salah satu input 1, kalau dua-duanya 0, baru hasilnya 0. Nah, misal nih, A-nya 0, B-nya 0, maka logika OR-nya itu 0. 1, A-nya 1, B-nya 1, dia 1, 1, 0 nih, beda nih. Dia akan menghasilkan 1. 0, 1, beda juga menghasilkan 1. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, jadi OR ini dia kebalikan dari N. Kalau N tadi kan kalau angkanya beda dia menghasilkan 0. Nah, kalau OR ini kalau angkanya beda dia menghasilkan 1. Lalu lanjut, bilangan biner ini ubah ke desimal, jadinya 77. Lanjut ke logika XOR. Logika XOR itu operasi logika yang hasilnya 1, hanya jika kedua input berbeda. Kalau keduanya sama, 00 atau 11, maka hasilnya 0. Nih, misalnya A-nya 0, B-nya 0, logika XOR-nya itu bakal 0. A-nya 1, B-nya 1, logika XOR-nya 0. A-nya 1, B-nya 0, logika XOR-nya 1. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi intinya logika XOR ini kalau dia sama angkanya akan menghasilkan 0. Jika beda dia maka menghasilkan angka 1. Nah, bilangan ini diubah ke desimal jadinya 33. Lanjut ke logika AND/OR. Nah, logika AND/OR ini sendiri dia kebalikan dari logika OR atau negasi dari OR. Nah, ini kan logika OR di sini 0, 1, 1, 1, maka dia kebalikannya. Di sini jadi 1, di sini 1 ini jadi 0. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau kurang dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu program menghitung angka 0 sampai 20. Yang pertama itu ada jump start. Ini untuk membrowse untuk lompat langsung ke start sini dan melewati bagian ini awal. Nah, DB ini itu data string karena kita inginnya membuat 0 sampai 20, jadi kita tulis 0 sampai 20. Terus DB0 ini itu berfungsi agar data itu berhenti sebelum angka 00. Jadi dia berhenti di 20. Nah, langsung masuk ke move BL 02. Jadi 02 ini angka string yang di sini, yaitu angka 0, itu kita masukkan ke BL. Terus bagian loop, ini move LC0, ini itu untuk berfungsi agar kursor itu pindah ke awal sini, ke kotak pertama. Terus move CLBL, nah BL ini angka 0 tadi yang di register BL, kita pindahkan ke CL. Terus compare CL00, jadi ini kalau programnya sudah berjalan sampai 20, dia akan berhenti. Dan kalau sampai 00, ini dia langsung lompat ke selesai sini. Terus move LCL, ini untuk menampilkan karakter di layar posisi C0. Nah, 0 tadi yang ada di AL tampil di sini. Terus increment BL itu untuk menggeser pointernya ke kolom kedua, ke karakter berikutnya maksudnya, ke karakter berikutnya di sini. Nah, increment AL baru menggeser pointernya ke kotak kedua sini. Nah, move CLBL
dia mengambil karakter kedua setelah karakter selanjutnya yang ada di data string itu. Ini untuk menampilkan ke layar. Nah, dan ini untuk menggeser pointer data ke angka berikutnya. Terus kita ulangi terus sampai 20. Ini kan dia mengambil karakter kedua tadi, makanya dia langsung double 1. Kita langsung run aja. Dan program berhenti end. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.